Hari ini, sorotan dunia tertuju pada Beijing. Sebuah panggung besar digelar untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, lengkap dengan parade militer akbar yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia. Presiden China, Xi Jinping, tampil sebagai tuan rumah. Ia menyambut langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam sebuah pertemuan trilateral yang menandai babak baru geopolitik Asia. Selain itu, Xi juga mengundang sejumlah pemimpin dari Iran, Myanmar, serta negara-negara Asia Tengah untuk memperkuat simbol persatuan dan pengaruh kawasan. Dari Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya memutuskan untuk bertolak ke Beijing untuk bergabung dengan para pemimpin dunia pada Selasa malam, 2 September 2025. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20 WIB dengan rombongan terbatas, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa undangan Presiden Xi Jinping sebenarnya telah diterima untuk datang sejak 31 Agustus. Namun, keberangkatan Presiden Prabowo sempat tertunda akibat dinamika politik dalam negeri, termasuk demonstrasi besar yang berujung kerusuhan dan menelan korban jiwa. Hingga akhirnya, dengan adanya permintaan khusus dari Beijing, Presiden Prabowo memilih untuk hadir meski hanya dalam kunjungan singkat selama 1 hari. Dalam agenda resmi, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri parade militer sekaligus berkesempatan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia. Momentum ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global, terutama dalam menjaga hubungan strategis dengan China. Selain parade, Prabowo juga memiliki peluang untuk melakukan pembicaraan informal dengan beberapa pemimpin negara yang lebih dulu tiba di Beijing, antara lain Presiden Korea Utara Kim Jong-un, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri India Narendra Modi. Hanya saja Prasetyo Hadi tidak memperinci apakah ada pertemuan bilateral dengan mereka. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air pada Rabu malam, setelah menuntaskan misi diplomatik yang singkat namun syarat makna. Pada malam hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerjasama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. 1 hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden
memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh pemimpin dunia, terutama presidensi. Nah, kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Hari ini, sorotan dunia tertuju pada Beijing. Sebuah panggung besar digelar untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, lengkap dengan parade militer akbar yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia. Presiden China, Xi Jinping, tampil sebagai tuan rumah. Ia menyambut langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam sebuah pertemuan trilateral yang menandai babak baru geopolitik Asia. Selain itu, Xi juga mengundang sejumlah pemimpin dari Iran, Myanmar, serta negara-negara Asia Tengah untuk memperkuat simbol persatuan dan pengaruh kawasan. Dari Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya memutuskan untuk bertolak ke Beijing untuk bergabung dengan para pemimpin dunia pada Selasa malam, 2 September 2025. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20 WIB dengan rombongan terbatas, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa undangan Presiden Xi Jinping sebenarnya telah diterima untuk datang sejak 31 Agustus. Namun, keberangkatan Presiden Prabowo sempat tertunda akibat dinamika politik dalam negeri, termasuk demonstrasi besar yang berujung kerusuhan dan menelan korban jiwa. Hingga akhirnya, dengan adanya permintaan khusus dari Beijing, Presiden Prabowo memilih untuk hadir meski hanya dalam kunjungan singkat selama 1 hari. Dalam agenda resmi, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri parade militer sekaligus berkesempatan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia. Momentum ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global, terutama dalam menjaga hubungan strategis dengan China. Selain parade, Prabowo juga memiliki peluang untuk melakukan pembicaraan informal dengan beberapa pemimpin negara yang lebih dulu tiba di Beijing, antara lain Presiden Korea Utara Kim Jong-un, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri India Narendra Modi. Hanya saja Prasetyo Hadi tidak memperinci apakah ada pertemuan bilateral dengan mereka. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air pada Rabu malam, setelah menuntaskan misi diplomatik yang singkat namun syarat makna. Pada malam hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan,
baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh pemimpin dunia, terutama presidensi. Nah, kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok.